Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ananda mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, kita akan membahas tentang pengertian suku bunga, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga, komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit, dan jenis-jenis pembebanan bunga kredit. Apa saja itu? Berikut penjelasannya. Pengertian bunga bank. Apa itu bunga bank? Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contohnya apa? Jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Sedangkan bunga pinjaman, bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya bunga kredit. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga yaitu terdiri dari yang pertama, kebutuhan dana. Apa itu kebutuhan dana? Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun, apabila dana yang ada simpanannya banyak sementara permohonan simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun. Yang kedua, persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti, jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat, sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing, misalnya 16%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang dimaksudkan kebijakan pemerintah adalah dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, target laba yang diinginkan. Yaitu sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. Yang kelima, jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya. Karena hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa yang akan datang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah. Yang keenam, kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh, jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan. Apabila kredit yang diberikan bermasalah, bagi jaminan yang liquid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah. Yang ketujuh, reputasi perusahaan. Yaitu bona fiditas suatu perusahaan yang
akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya perusahaan yang bonafit kemungkinan risiko kredit macet di masa yang mendatang relatif kecil. Dan sebaliknya. Yang kedelapan, produk yang kompetitif. Yaitu maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Yang kesembilan, hubungan baik. Biasanya, bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama atau nasabah primernya dan nasabah biasa atau nasabah sekundernya. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam menentukan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa. 10. Jaminan pihak ketiga. Yang dimaksudkan dengan jaminan pihak ketiga adalah, dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafit, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda. Demikian pula sebaliknya, jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafit atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan. Berikutnya, komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Khusus untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debitur, terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi. Komponen-komponen ini ada yang dapat diperkecil, dikurangi, dan ada pula yang tidak. Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain adalah yang pertama, total biaya dana, cost of fund, yaitu merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya, demikian pun sebaliknya. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau reserve requirement yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini besarnya reserve requirement yang ditetapkan pemerintah besarnya adalah 5%. Yang kedua, biaya operasi, yaitu dalam melakukan setiap kegiatan, setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan aset, dan biaya-biaya lainnya. Yang ketiga, cadangan risiko kredit macet, yaitu merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko yang tidak terbayar. Risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, pihak bank atau perbankan perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah persentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan. Yang keempat, laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan yang penting. Mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besar bunganya kredit. Nah, dalam hal ini, biasanya bank di samping melihat kondisi pesaing, juga melihat kondisi nasabah, apakah nasabah utama atau bukan, dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai. Misalkan, jika proyek pemerintah atau untuk pengusaha atau rakyat kecil,
maka labanya pun berbeda dengan yang komersil. Yang kelima, pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Berikutnya, jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Nah, pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Pembebanan di sini maksudnya adalah metode perhitungan yang akan digunakan sehingga memengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan memengaruhi jumlah angsuran per bulannya, di mana jumlah angsuran terdiri dari utang atau pokok pinjaman dan bunga. Nah, metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu pertama, sliding rate, yaitu pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Nah, akan tetapi pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Cicilan nasabah, pokok pinjaman ditambah bunga. Otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud si nasabah merasa tidak terbebani terhadap pinjamannya. Yang kedua, flat rate atau tetap. Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut dinyatakan lunas. Jenis flat rate ini diberikan pada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi, atau kredit konsumtif lainnya. Yang ketiga, floating rate. Nah, jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya, hal ini juga berpengaruh terhadap cicilannya setiap bulan. Berikut ada contoh dan penyelesaian soal. PT Sungai Liat telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari Bank Mara senilai 60 juta rupiah. Jangka waktu kredit adalah 1 tahun atau 12 bulan. Bunga yang dibebankan sebesar 24% setahun. Di samping itu, PT Sungai Liat juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp350.000. Kredit tersebut dapat langsung ditarik sekaligus dari rekening gironya. Nah, pertanyaannya adalah, coba saudara hitung dengan menggunakan metode flat rate dan sliding rate jumlah angsuran setiap bulan. Berikut tabel perhitungannya secara lengkap. Nah, perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, jawaban pembebanan bunga dengan flat rate. Sesuai dengan pembebanan bunga dengan metode flat rate, maka setiap bulan bunga yang dibayar adalah tetap sampai kredit tersebut dinyatakan lunas. Hal ini juga berarti jumlah angsurannya pun sama setiap bulannya. Menghitung pokok pinjaman per bulan sebagai berikut. Pokok pinjaman yang harus dibayar setiap bulan adalah, yang pertama, pokok pinjaman sama dengan jumlah pinjaman dibagi jangka waktu. Hasilnya adalah pokok pinjaman sebesar 60 juta dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya dalam 1 bulan adalah dibagi 12 bulan 5 juta rupiah. Untuk menghitung bunga, yaitu bunga kali nominal pinjaman dibagi 12 bulan kali 1. Hasilnya adalah 24% bunga tadi dikali dengan pokok pinjaman 60 juta rupiah dibagi 12 bulan. Kali 1 sama dengan 1.200.000. Ini untuk bunga 1.200.000. Jadi jumlah angsuran setiap bulan, yaitu pokok pinjaman yang 5 juta dan ditambahkan dengan bunga 1.200.000, jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan adalah 6.200.000. Nah, berikut
tabel angsuran setiap bulan dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu sisa pinjaman, pokok pinjaman, bunga, dan angsuran. Pokok pinjaman dalam 12 bulan tadi adalah 5 juta rupiah. Hasilnya adalah 60 juta dalam 12 bulan. Ini sisa pinjaman yang setiap bulan dibayar akan berkurang per 5 juta. Sedangkan bunganya adalah 1.200.000. 1.200.000 dalam kurun waktu 12 bulan adalah 14.400.000 untuk bunga saja. Angsurannya adalah setiap bulan 5 juta ditambah 1.200.000 adalah 6.200.000 yang harus dibayarkan setiap bulan. Jumlahnya adalah dalam kurun waktu 12 bulan adalah 74.400.000 karena ditambahkan 60 juta ditambahkan 14.400.000 dengan bunga. Alhasil adalah 74.400.000. Berikut jawaban pembebanan bunga dengan metode sliding rate. Dalam metode ini maka perhitungan jumlah bunga yang dibayar didasarkan kepada jumlah sisa pinjamannya. Oleh karena itu jumlah bunga yang dibayar setiap bulan semakin mengecil, sedangkan pokok pinjaman tetap. Pada akhirnya jika bunga yang dibayar mengecil dari bulan ke bulan, maka otomatis jumlah angsuran setiap bulan pun semakin turun. Karena pokok pinjaman setiap bulan adalah sama, yaitu pokok pinjaman dibagi 60 juta dibagi 12 bulan, hasilnya total 5 juta per bulan. Kita hitung dalam ribuan. Bunganya adalah persen bunga 1 tahun kali sisa pinjaman bagi 12 bulan. Angsuran bulan pertama adalah pokok pinjaman tadi kan 5 juta rupiah. 24% dikali 60 juta bagi 12 bulan. Hasilnya bunga 1 bulannya adalah 1.200.000. Jumlah angsuran bulan pertama itu adalah 6.200.000. Sedangkan angsuran bulan kedua pokok pinjaman yang 5 juta tetap 5 juta, bunga 24% tadi dikali dengan sisa pinjaman yang telah dibayarkan di bulan lalu. 60 juta sudah dibayarkan bulan lalunya, bulan satunya adalah 5 juta. Jadi sisa pinjamannya adalah 55 juta rupiah. Dibagi 12 bulan dapatlah persenan bunga 1 bulannya adalah 1.100.000 rupiah. Jadi jumlah angsuran di bulan kedua adalah 6.100.000 rupiah. Nah, begitu seterusnya. Di angsuran bulan keempat misalnya, bunga 24% dengan sisa pinjaman 45 juta tadi dibagi 12 bulan dapatnya bunganya adalah 900.000 rupiah. Ditambahkan 5 juta, yaitu menjadi jumlah angsuran bulan keempat adalah 5.900.000 rupiah. Catatannya adalah karena jumlah 55 juta tadi berasal dari pinjaman 60 juta yang dikurangi pokok pinjaman bulan pertama, yaitu 5 juta. Nah, ini tabel perhitungan kredit dengan sliding rate. Nah, sisa pinjaman, pokok pinjaman, bunga, dan angsuran. Di sini nampak hasilnya. Pokok pinjaman tetap 5 juta, hasil dalam 12 bulan tetap 60 juta. Namun bunganya akan berubah lebih rendah, lebih kecil, karena bunganya dikali dengan sisa pinjaman. Dikali dengan sisa pinjaman ini. Nah, jadi jumlah angsurannya pun akan semakin menurun. Nah, semakin menurun. Nah, jadi bunganya adalah 7.800.000, sedangkan angsurannya kalau ditotalkan menjadi 67.800.000 rupiah. Bila dibandingkan dengan flat rate, sliding rate lebih jauh selisihnya dibandingkan flat rate. Karena di flat rate itu jumlahnya 14.400.000-an. Nah, jumlah total pembayaran bunga dengan kedua metode di atas adalah dengan metode flat rate. Nah, ini 14.400.000. Sedangkan dengan metode sliding rate itu menjadi 7.800.000. Selisihnya adalah 6.600.000 rupiah. Jauh sangat signifikan. Nah, berikutnya perhitungan dengan floating rate. Contoh kasus,
PT Marta Tilaar telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari Bank Mara senilai 18 juta. Jangka waktu kredit adalah 1 tahun per 12 bulan. Bunga dibebankan disesuaikan. Kredit tersebut dapat langsung ditarik sekaligus dari rekeningnya. Pertanyaannya, coba saudara hitung dengan menggunakan metode floating rate dengan tabel angsuran. Pertama, dengan metode floating rate, pokok pinjamannya adalah jumlah pinjaman dibagi jangka waktu. Tentu 18 juta dibagi 12 bulan sama dengan 1.500.000 rupiah. Ini jika dibagi 12 bulan. Untuk suku bunga dihitung dengan menggunakan sisa pinjaman sebagai berikut. Nah, bulan pertama bunga 14% kali 18 juta bagi 12 bulan kali 1, dapatnya adalah Rp210.000. Sedangkan pokok pinjamannya adalah 1.500.000. Nah, ini ditambahkan. Hasilnya adalah Rp1.710.000. Bulan kedua, bunga 14% dikali 18 juta bagi 12 kali 1, dapatnya tetap Rp210.000. Pokok pinjamannya 1.500.000 menjadi Rp1.710.000. Ini kan berdasarkan pasar uang. Nah, di bulan ketiganya tetap sama, 14% dikali 18 juta, dapat hasilnya seperti ini juga sama. Tetap seperti itu. Perhitungannya juga sama. Di bulan keempat dikali dengan pasar uang lagi, dengan penukaran pasar uang lagi sama. 14 juta dikali 18 juta dibagi 12 bulan kali 1, dapatnya ini 210 ditambah dengan pokok pinjaman 1.500.000 menjadi Rp1.710.000. Namun di bulan kelima itu ada peningkatan persenan sebesar 16%. Jadi akan mendapat perhitungan yang akan meningkat juga karena persenannya meningkat menjadi Rp240.000. Jumlahnya menjadi Rp1.740.000. Di bulan ke-6 tetap masih 16%, hasilnya tetap sama, Rp1.740.000. Di bulan ke-8 naik lagi nih persenan, ada 16%. Nah, dikali dengan 18 juta dapat hasilnya Rp240.000 menjadi Rp1.740.000 dengan ditambahkan pokok pinjaman. Nah, bulan ke-9 persenannya menurun menjadi 225. Nah, pokoknya jumlah angsuran bulan 9 pun menerima. Nah, jadi kesimpulannya adalah kesimpulan itu bahwa dalam metode floating rate itu terjadi fluktuatif, bisa naik bisa turun. Nah, itu karena disesuaikan dengan pasar uang yang beredar ya, pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jadi jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap cicilannya. Nah, ini total angsurannya yang harus dicicil Rp20.700.000. Ini yang dicicil setiap bulannya Rp2.700.000. Nah, itulah pembahasan dari pengertian suku bunga, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga, komponen-komponen dalam suku bunga, dan jenis-jenis pembebanan dalam suku bunga kredit. Dan juga ada contoh kasusnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.